buku ini kok kayak gini yo, kok malah suruh diemin, suruh nganu, nggak suruh ngapa-ngapain, wes kamu nggak usah ngapa-ngapa. Saya itu sekian waktu, sekian hari itu Saya bacakan chat dari Pak Arifin Kadir. Kenapa pikiran negatif lebih banyak yang muncul daripada yang positif? Gimana cara membelokkan ke yang positif? Gimana? Kenapa pikiran negatif lebih banyak yang muncul daripada yang positif? Gimana cara membelokkannya ke yang positif? Pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua keliru. Pertanyaan pertama benar karena apa? Karena saya tanya, kenapa kok jumlah pikiran negatif lebih banyak daripada pikiran positif? Jawabannya adalah karena banyak. Kalau nggak ada pendaman, otomatis pikirannya positif. Kalau banyak pendaman, otomatis pikirannya negatif. Oke, karena pikiran itu adalah wujud atau ekspresi dari pendaman emosinya. Dia ingin keluar lewat suara di kepala, tapi tidak dibiarkan. Itu cara paling mudah untuk membelokkan negatif ke positif, ya negatifnya disadari sampai benar-benar cair. Kalau cair kan otomatis aliran energinya lancar, otomatis pikirannya jadi positif tanpa berusaha positif. Itu. Ya Pak Arifin, semoga membantu ya. Ini lanjut yang pertanyaan dari Pak Onik Nugraha. Mas, menurut Mas Riko, mengapa membuka hati dalam hal kesadaran atau mungkin dalam hidup itu penting? Seperti pentingnya buka hati sebelum mirroring. Hanya senyum sambil nyentuh area dada dan mengalami saja seperti ada yang dan luas. Sebenarnya apa itu hati? Kalau berkenan tolong dijelaskan dari sudut pandang Mas Riko saja, Mas. Terima kasih. Oke, hati yang dimaksud di sini adalah selaras dengan hati yang dimaksud oleh Ramana Maharishi. Jadi spiritual heart atau hati spiritual. Jadi kenapa kok perlu terbuka total? Dengan keterbukaan semuanya diizinkan apa adanya. Oke, kalau kita tertutup dan tidak terbuka, berarti tandanya kita tidak mengizinkan emosinya apa adanya. Mengapa penting keterbukaan? Itu. Jadi perlu terbuka dulu di awal. Terbuka, dibiarkan emosinya apa adanya. Kalau kita nggak terbuka, emosinya nggak muncul apa adanya, ya orang dia nggak muncul. Kita nerimanya gimana? Kita melindungi emosi itu biar nggak muncul ke permukaan. Makanya perlu terbuka total awal. Ya, kalau Mas belum jelas Pak Onik nanti bisa ini ya, Om Hari open mic mau ya. nanya dong. Ya Bu, silakan. monggo. Malam Mas Riko. Ini aku Desi, cuma pakai laptop anakku. Oh alah. Mas, Mbak. Ya. Gimana? Gini, kan kalau misalnya kita pendamannya banyak nih, kayak masalah hutang, terus diselingkuhi, terus pelecehan seksual, itu pinginnya bisa barengan nggak Mas? Atau harus satu-satu? Bisa barengan. Sensasinya kan sama aja aslinya. Oh, jadi kita bilangnya, maksudnya menikmati perasaan tidak nyaman itu ya? Iya, ketika sampai nggak ngapa-ngapain sebelum tidur kan pasti rasanya muncul semua. Nah, terus kalau ya karena kan? Maaf nih, karena keseringan diselingkuhin terus tiba-tiba sekarang jadi kepengen selingkuh, itu gimana Mas? Ya disadari. Pelarian ketika atau keinginannya selingkuh disadari, biasanya rasa tersakiti mulai tersadari. Itu. Aman? Oke, siap. Terima kasih Mas Riko. Ya aman. Terima kasih Om Hari. Sama-sama Mbak. Udah itu aja. Udah itu aja. Ada yang lain. Ntar aja gampang. Banyak soalnya pendamannya. Ya. Masih ada yang lain? Bapak Ibu silakan. Cek. Ya Pak. Pak Idam. Oke, saya beranikan open mic. Mau tanya perihal mirroring. Saya sudah melakukan beberapa kali mirroring.
terus kayak nggak dapat feel apa-apa gitu. Nah, yang ada malah di dalam pikiran atau di kepala itu cuman malah yang muncul itu ide usaha segala macam gitu. Nah, menurut Mas Riko itu trik-triknya biar apa ya? Biar segera dapat feel dari mirroring itu gimana gitu. Itu pertanyaan Oke. pertama. Jadi nggak ada triknya ya disadari suara-suara di kepala dulu. Jadi ini soal kepekaan. Pria biasanya tidak terlalu peka soal perasaan. Jadi dia tidak bisa merasakan emosinya. Tapi ketika kita bisa menyadari suara di kepala, kita mulai peka. Akhirnya kita mulai bisa merasakan sensasi di area tubuh. Ya, caranya itu, coba mulai sadari pikiran-pikiran yang muncul. Kalau pikiran kan tersadari kan suara-suaranya kan. Nah, itu dulu. Terus pertanyaan selanjutnya, tadi yang saya juga ketikkan di chat, seputar psikologi. Oke, gini. Saya usia 32 tahun dan belum punya kayak pandangan hidup gitu, arah ke depannya itu mau kemana, terus yang mau dikembangkan skillnya itu apa, itu kayak gitu itu nggak punya arah, nggak punya, bahasa kasarnya mungkin nggak punya arah hidup lah gitu. Nah, tips atau ya tips psikologinya gimana gitu Mas? Atau ada kelas khusus buat ini? Tadi saya minta nomor kontak WA belum dikasih. Kalian juga minta kontak WA-nya yang bisa dihubungi gitu. Yap, nanti ke Mas Hari untuk kontak WA. Intinya gini, intinya adalah arah hidup itu sebetulnya tidak diperlukan. Karena yang berusaha mengarahkan itu adalah ego kita. Itu. Jadi itu nanti spontanitas, arahnya akan terarah sendiri. Kalau kita berusaha mengarahkan pasti kita menderita pasti. Karena ego berusaha mengarahkan yang seharusnya diarahkan oleh semesta. Makanya yang paling penting itu adalah praktek pre-mirroring sama mirroring. Jadi pre-nya sampai disadari suara-suara di kepala, udah bisa nyadari physical sensasi itu. Kalau itu udah bisa, sampai bisa menyelami, bisa apa ya, intinya bisa stay di kekosongan. Kemudian inspirasi datang, gerakan datang, arah datang, dan lain-lain. Jadi nggak perlu dipikirkan arahnya, oh ini arahku harus kemana? Nah itu disadari yang tanya. Itu kan cuma suara juga kan. Nah itu disadari. Baik, makasih Riko, terima kasih. Siap. Itu Om, atau mungkin ini mirroringnya yang keliru ya? Nah, kenapa tuh? Tertutup. Posturnya. Saya dalam posisi duduk dan sudah terbuka semua pakaian. Kakinya ya dalam posisi duduk gitu. Gimana? Nah, kakinya rapat atau terbuka? Nah, kadang kalau lagi udah bosen atau jenuh gitu, saya karena duduknya di kasur gitu, ya udah tiduran gitu. Jadi nah, di kasur itu kan posenya kan sampean bersila atau gimana? Kadang duduk di kasur, kaki ke lantai gitu. Oke. Nah, kadang kalau sudah bosan dengan posisi itu ya sesekali tidur terbangun lagi gitu, kayak gitu-gitu. Itu berarti kurang baik ya? Intinya gini, intinya praktek mirroring itu sebetulnya apa ya, pemicu untuk memunculkan pendaman emosi. Tapi apa ya, praktek yang paling memunculkan pendaman emosi itu ada ketika kita nggak ngapa-ngapain. Masalahnya nggak ada orang yang nggak tahan, nggak ngapa-ngapain. Nah itu dia. Makanya dikasih teknik mirroring. Nah itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi, mirroring itu adalah teknik turunan dari nggak ngapa-ngapain. Nah kalau misal sama suruh sama dinding doang, kira-kira bisa nggak? Ketika sampai bisa nggak ngapa-ngapain, itu emosi keluar semua pasti. Karena keluar sampai terpaksa ngapa-ngapain, lari kan. Oh ada cucian belum dianu, oh ada klien harus tak bales kan gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah itu sekali seperti itu yang saya rasakan. Nah itu menanggapinya seperti apa itu? Ya sampai harus nggak ngapa-ngapain. Ya, emosi yang muncul, nggak ada cara lain. Cara paling langsung ya itu, sampai malam nggak ngapa-ngapain, jangan tidur, mata melek, udah pasti emosi muncul semua.
pasti. Karena emosi munculnya nggak enak, sampean berusaha nutup mata agar segera tidur. Iya. Iya kan? Itu. Iya, seperti itu. Ya kayak jenuh aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Apalagi saya itu orangnya nggak bisa lepas dari handphone. Nah itu. Cobalah sebelum tidur lepas handphone 2 jam sebelumnya. Nah 2 jam itu nggak usah ngapa-ngapain. Nah di situ banyak berkahnya. Oke, dicoba. Ya, ini Pak Idam ya. Untuk kontak saya sudah saya ini ya, saya chat di kolom chat. Oke, ya siap, sudah ada. Ini dari pertanyaan yang di chat dari Taman Dayu ini, kalau nggak salah Kak Ema ini. Benar atau tidak ya? Kalau Kak Ema bisa open mic ya Kak? Pertanyaannya, Mas kesadaran atau yang menyadari berada di mana? Di luar apa di dalam? Ketika dialami itu nggak ada luar dan nggak ada dalam. Jadi pertanyaannya keliru. Nggak ada luar, nggak ada dalam. Nggak ada luar, nggak ada dalam jadi maksudnya. Paling benar ya ada luar. Kalau di konsep ada dalam pasti salah. Oke, ya. Ini kayaknya Taman Dayu ini Kak Ema. Kayaknya enggak ya. Bisa open mic kalau Kak Ema. Ya. Oke, yang selanjutnya ini dari Mbak Nana. Orang terkasih meninggal karena kecelakaan. Letting in berbagai sensasi muncul di dada, sesek, lemes, leverage, kecekek, itu muncul dan tenggelam. Kalau orang awam, ku kirim doa. Kalau dengan kesadaran, bagaimana Mas Riko? Nggak gimana-gimana, nggak diapa-apain, dibiarkan. Aslinya gampang, susah karena kalian tuh terlalu terjerat dalam aktivitas. Padahal ketika nggak diapa-apain itu hilang sendiri dan kehidupan kalian akan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Tapi karena mindsetnya, oh sesuatu ini harus diapa-apain, nah dari situ mulai tambah ruwet. Itu ya Mbak Nana jawaban dari Mas Riko. Jika belum jelas bisa open mic. Ini saya kasih 2 pertanyaan lagi ya, sudah jam 9 lebih. Silakan Bapak Ibu untuk open mic, ini 2 pertanyaan lagi. Teman-teman yang boleh Nanya boleh ya. nggak? Jadi ini sebentar, buat teman-teman yang saat ini masih bingung ya, yang sering disampaikan Pak Bambang atau teman-teman yang lain itu apa, itu jadi kelas tanpa pintu. Nah nanti habis ini buat yang di grup tanpa pintu yang free, itu nanti saya kirim linknya, bisa join dari situ gitu. Atau yang dari channel YouTube ada di bio YouTube-nya itu ya, bisa langsung diklik. Ya silakan yang mau bertanya. Selamat malam ya. Ya, Boleh. malam. Ya, ini macam ini Mas Riko. Kalau mau apa itu perasaannya mau letting in ya, kena jujur banget ya sama rasanya. Enggak boleh tipu-tipuan ya. Nggak boleh apa? Tipu-tipuan. Enggak boleh macam kita mau menipu itu punya perasaan, enggak boleh ya. Kita kena jujur sama perasaannya. Harus jujur. Kena Yang jujur. bikin, Oke, misalnya saya tambah kacau itu karena kita nggak jujur. Oh, enggak jujur. Sebab kalau jujur kan Mas Riko rasanya aduh enggak enak, ya. Ya, enggak enak. Mau adamnya rasa enggak enak tuh. Saya enggak bisa. Nah, itu pertanyaannya gini. Ya. Sampean lebih rela merasakan nggak enaknya 5 menit atau bertahun-tahun? Iya kan? Okay. Nah kalau sampean ya, pura-pura, sampean nggak jujur kan otomatis sampean merasakan sensasinya itu sepanjang tahun kan? Iya. Nah, Itu. Jadi kena jujur habis ya, nggak boleh rasa nggak enak tuh dibiarin aja. Dibiarin aja. Dibiarin aja Mas Riko. Oke, saya paham Mas Riko. Baik. Jadi kalau contoh kalau mau tidur rasa nggak enak tuh selalunya datang ketika saya mau tidur ya. Jadi biarin aja rasa nggak enaknya 2 jam, 3 jam, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau benar-benar sampean biarin 10 menit selesai tuh.
Oh, saya ingatkan mau melawan itu punya emosi. Saya ingatkan kalau rasa nggak enaknya udah hadir dalam diri saya ingatkan perlu dilawan. So nggak boleh tipu, Betul. kena jujur habis ya. Dipeluk saja. Iya, dipeluk aja. Oke, baik Mas Riko. Betul. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini Mas Ratno mau open mic. Wow. Pak Ho, si legend ini. Pak Ho. Mana Pak Ho? Ini nggak ngapa-ngapain ini, dapat mobil baru ini. Halo Mas Riko. Ayo Om. Halo Iya. Pak Ho. Udah open mic gitu Mas. Iya. Udah Ya open mic udah. gitu. Terus. Pasukan huru-hara gitu. Sharing gimana Pak O, kok Iya. bisa rebah Sharing. dia Iya Mas Hari. dapat Mas mobil Hari itu baru. loh. Kan saya sempat sharing sama Mas Riko, terus ngobrol-ngobrol. Sebenarnya proses ini kan tak alaminya lumayan panjang waktunya gitu. Upayanya itu wis pol-polan lah kayak gitu. Ya dari temen, kerabat, saudara, apa aja tak upayakan kan karena ada kebutuhan untuk bekerja kayak gitu lah. Terus saya ngobrol sama Mas Riko itu tuh. Terus kebetulan wes itu yang buku Kamu Menolak Uang itu ya Mas Riko ya. Nah itu saya order sama Mas Riko, baru tak baca sekali itu. Tak baca sekali sepintas gitu, kok sama Mas Riko kalau ditanya ini gimana Mas, wis mbuh jarno ngono gitu nang keo gitu pokoknya enggak butuh jawab itu apa enggak begitu tak pahami buku ini kok kayak gini yo, kok malah suruh diemin, suruh nganu, enggak suruh ngapa-ngapain, wis kamu enggak usah ngapa-ngapa. Saya itu sekian waktu, sekian hari itu bener kayak teman-teman ya mungkin ngerasain bingung, ini mosok ada problem kayak gini dibiarin, didiemin, nggak suruh ngapa-ngapain. Itu tak lakuin itu mungkin istri saya sendiri juga ngelihat ini orang ini udah stres apa gila gitu. Beneran itu. Karena ya biasa bangun apa gitu aku ya serang enggak anu, wis tiduran, glundang-glundung sambil ngangen-ngangen apa ngono gitu kan. Jadi wis enggak jelas itu. Cuman anehnya ya itu tiba-tiba terus nganu ada mungkin nanti koreksi juga Mas Riko ya apa benar yang saya lakukan itu. Jadi ketika di samping orang ngopo-ngopo itu tapi setiap hal yang hadir yang datang ke aku itu ya tak terima aja itu. Mau sopo ada itu yang di grup itu yang anak-anak pada lalu ya enggak apa-apa tak. Mau ya terutama sih cantik-cantik tak terima ya teman. Kayak gitu. Tiba-tiba ada temen ngajakin bisnis di trading, ya wes tak ikutin. Pengen ini, oh ya wes tak ikutin lah. Di salah satu momen itu aku wes termasuk hal tentang mobil itu wes pasrah wes ya wes lah memang bukan jatahku kan mungkin ya sampai di titik itu mungkin kalau dikasih grafik itu sudah titik puncaknya wes ya wes tak lepasin, tak diemin sesuai apa caranya Mas Riko itu wes enggak mungkin bahkan wes enggak tak pikir lagi gitu loh, wes enggak kepikiran lagi wes ya lucunya pas di titik itu ya mungkin pas di titik itu tuh bersamaan dengan datangnya bisnis itu aku kayak dialirkan sama kalau bahasanya Mas Riko sama semesta itu untuk ketemu seseorang. Dan lucunya seseorang itu begitu ketemu langsung nanyain, tapi kalau kamu kita ambil mobil aja, wah gitu udah selesai. Jadi sesimpel itu dari perjalanan panjang sing tak jalani aku
negosiasi, aku ngobrol sama saudara, kerabat, bos, pokoknya semua kenalanku itu satu-satu tak detailkan penyampaian segala hal tentang itu selesai hanya dengan apa ya, dengan sekejap gitu, dengan mudah gitu Mas, bener. Jadi itu yang saya alami teman-teman. Ya enggak, ya bahkan Mbak Ami itu aja dikira saya bercanda karena saya memang hobinya di grup itu kan bercanda. Jadi apa yang tak sampaikan itu mungkin ya diterimanya juga bercanda, tapi beneran mobil itu ada di rumah saya dan saya pakai sampai saat ini. Datangnya ya tiba-tiba nggak terduga, wes pokoknya bawa gitu, wes bawa. Memang luar biasa ilmunya Mas Riko, memang luar biasa. Luar biasanya lagi itu ya saya salah satu bagian murid sing saja nih ya prakteknya ya bombo. Tapi Om Rako ini keren. Bolak-balik nanya sama Om Riko, nggak pernah dijawab sama Om Riko. Nggak perlu tak jawab. Lakoni wae. Lakoni wae, gitu. Soalnya makin dijawab, makin bingung kadang. Jalannya lakoni ya gitu. Bingung. Wis kamu jawab sih. Tapi tipe itu memang saya bingung Mas Riko. Jadi memang waktu itu yo. Tapi dengan kondisi bingung itu saya berusaha patuh ya wes rasa apa-apa gitu. Jadi ya kayak gitu. Tapi memang hasilnya luar biasa. Itu aja Mas Riko. Mungkin ada Sama-sama. Sharingnya. koreksi apa, makasih. Ya, kalau ngobrol ini nggak ada selesainya kita ya. Tapi kita merasa sudah 2 jam lebih ini sudah. Ini molornya banyak. Harusnya 7:30 kita jam 7 udah mulai. Terus harusnya jam 9 ini sudah sampai 9:30 ya. Jadi buat Bapak Ibu semua nanti untuk kegiatan seperti ini kita rutin ya, kita adakan baik free untuk semua member. Nah, buat teman-teman yang di YouTube barangkali kan ini nanti diupload di YouTube. Untuk join ke grup yang tanpa pintu gratis itu memang saya lock ya, karena banyak yang spam kemarin Ponzi. Nah, memang harus add dulu, ada di klik link bio saya, kemudian hubungi WA saya, nanti baru bisa masuk ke grup yang free. Nah, rekamannya nanti ditunggu diupload di YouTube, dan mungkin barangkali belum menjawab semua pertanyaan teman-teman yang hadir malam ini, silahkan ditulis di grup, nanti supportnya kata Mas Hendra sampai kiamat itu nanti. Kalau nanti Mas Riko ada waktu dibalas sama Mas Riko atau Om Joko nanti ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk webinar malam ini bareng Mas Riko. Semua tim tanpa pintu, Mas Riko, saya Hari, dan Om Joko, mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap kami malam ini yang kurang berkenan. Sampai jumpa di grup dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada. Thank you. Mas Riko, sehat selalu. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524.